بأحسن تقويم ثم رددناه في أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan kurnia Allah kita sudah dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mudahkan. Tapi yang penting saja adalah rangka mempererat silaturahmi antara kita semua. Kemudian selawat dan salam dan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang muliakan para abu-abu, para wali kami, abadi, para jamaah Bandung, baik kaum bapak, kaum ibu sekalian, semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita mengadakan mudzakarah. Mudzakarah adalah mubahasah. Ada istilah mudzakarah, ada istilah mubahasah, ada istilah munaqashah, macam-macam yang tidak sama. Kita memberikan melemparkan buah pikiran kita, semoga nanti dapat kita simpulkan dengan baik apa yang kita maksudkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik sekali. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami lemparkan manusia ke dalam neraka yang paling bawah. Kemudian Allah mengangkat lagi, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Bapak, Ibu, tuan ke pesantrennya mungkin cerita, mungkin 20 tahun yang lalu begitu tuan yang percaya memimpin Darussalam tentu pernah ada kenal nangkok menabahu mungkin kurang bersalam pernah ada Pak Nawi ya, Pak Nawi yang kebetulan Pak Nawi waktu itu menjadi mahram dari Ketua Umi ini Tejawati tahun 92. Kamu harus berbuat agak berpisah lagi. Umi dah 92, belum dah 10 lagi. Makanya bakal lainnya sebab mengenal aku susah dengan bakal susah tanya semenjak aku hitam. Ya, kadang-kadang berselisih maksud. Jadi nyatanya siro bebas. Ya, kadang-kadang menunggu bapak anak sebagai wakilnya. Jadi bapak anak aja mungkin anak hubungkan kecil. Tapi menyajak programnya ini menyajak mungkin banyak alasan. Dan yang kedua ibu bapak sekalian, Jemaah Nusantara Darussalam 89 sampai 95, kemudian dijabat oleh Abu Ya Dr. Muhammad Wali, kemudian Abu Amran Wali, kemudian dipimpin oleh kolektif Tuan dan Abu Jamal bin Wali, Abu Amran Wali, karena mereka semua sudah tepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak-bapak ibu, hanya menyokong saya berbukakan bulan Allah. Kabunya meninggal umur 44 tahun. Abu Dokter meninggal umur 76 tahun. Abu Nasir yang terkenal juga meninggal tidak lebih dari 60 tahun. Abu Ruslan juga. Belum Jino sudah 78 tahun. Meninggal tua. Jadi tua dia lah. Mas tua umuman kalau tua usia. Tapi dan yakin insya Allah. Nepajanya dan itu bertinggal Allah mana
Jadi yang bertemu ibu sekalian, saya katakan, hanya bersyukurlah dijadikan Allah sebagai manusia. Hanya tidak dijadikan sebagai binatang. Hanya tidak dijadikan sebagai tumbuh-tumbuhan atau sebagai hewan. Kadang-kadang orang di pesantren bertanya mbak di pesantren. Dia tunggu-tunggu santrinya. Nanti nanya di kami menunggu. Karena tu anak. Lalu berhenti di kami. Karena punya tanya di kami, tak ingin orang dapat. Apa juga orang dapat. Nah, anak itu satu kami. Yang lalu anak dia di kami. Tapi yang dalam kok mana? Jadi bersyukurlah memang tidak mau jadi hewan. Tapi kalau kita tidak mau jadi hewan, kita jadi manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang alam ada alamul malaikat, ada alamul insan, ada alamul hayawan, ada alamul nabat wal jamadat, alamul malaikat. Kalau orang bertanya mana yang mulia malaikat dengan manusia? Mulia manusia, kenapa? Malaikat selalu minta ampun kepada Allah, dia malah tidak berhenti. Tapi malaikat yang diberikan oleh Allah hanya akal saja, nafsu tidak. Kita sebagai manusia diberikan nafsu oleh Allah, diberikan akal oleh Allah. Maka Allah menjadikan manusia karena Nabi Muhammad itu adalah manusia, bukan malaikat. Tapi diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat motor ini disupiri oleh akal, maka selamatlah kita. Tapi kalau sudah disupiri oleh nafsu, hancurlah. Nafsu ini macam-macam jadi Allah. Ada nafsu ingin kaya, di mana sifat uang banyak. Ada nafsu ingin kemegahan, supaya kita dimuliakan oleh masyarakat. Ada nafsu ingin pangkat, ada nafsu kekuasaan dan segala macam. Kalau sudah dikendalikan oleh nafsu, dengan mobil ini goyang, penumpang, apalagi penumpang goyang mendadak atas mobil ini. Mau kemana kita ini? Jadi kalau mobil ini dikendalikan oleh akal yang sehat, dia akan tetap jalan sebaik-baiknya. Inilah apa itu kita bersyukur bahwa kita tunjukkan Allah sebagai manusia. Manusia baru ada nilainya kalau ada akalnya. Al-fikru sirajul qalbi, fikir itu adalah pelita hati. Sebelum kita mulai segera berpikirlah dulu baik-baik. Jangan sampai terdorong. Kita mau bicara, kita pikir dulu apa yang harus kita bicarakan. Kita mau bekerja juga demikian, apa yang harus kita kerjakan. Sebab tasawuf itu intinya adalah akhlakul karimah. Syekh Muhammad Syarif Jilani mengatakan, saya lebih salut, lebih hormat pada orang yang berakhlak daripada orang yang berilmu. Tidak ada artinya kalau rasa saya mengatakan di pesantren. Tunggu sekalian, biarlah ilmunya 40 tidak apa-apa, tapi akhlaknya 60. Nah, akhlak ini bagaimana? Kalau orang kadang bilang tahu di 4, mana tahu di 4, tahu di jalan nyata. Ini tahu ini jalan mendaki, ini jalan sendiri, ini jalan kanan, dia tahu. Dia tahu menghormati orang tua. Kalau dia berkata, dia pikir dulu baik-baik. Kalau dia membuat suatu tulisan, dia pikir dulu baik-baik. Dia baca sekali, 2 kali, 3 kali. Baru bisa dilempar. Jangan asal baca saja, asal ngomong saja. Ini semua karena dipengaruhi oleh nafsu. Nafsu ingin kaya, nafsu ingin pangkat, nafsu ingin dihormati, nafsu semua. Apa kata yang menterjamin? Kalau masalah ilmu, setan itu juga banyak ilmunya. Kadang-kadang kita terpedaya dengan setan ilmu. Setan
ilmu malaikat dan ilmu iblis hampir sama. Kalau syaitan bawa kiri, malaikat bawa ke kanan. Kita kadang-kadang tidak sadar. Karena kita mungkin sudah dimuliakan orang, sudah ditandu, sudah segala macam, berjamaahnya beribu-ribu, berjuta-juta, kita seolah-olah sudah melayang-layang di udara. Yang tidak sadar berapa tingginya jika melayang di udara, pasti akan jatuh ke bumi, pasti berada. Nah, kita semua kita memang jadikan Allah manusia, tidak lupa dengan kesilapan. Al-insan maksudnya al-insan ini. Kenapa manusia namakan manusia? Karena sering lupa. Sering lupa. Yang maksum itu para rasul Allah, para mulia kadang-kadang lupa. Tapi mereka cepat sadar mengungkapi kesalahannya. Kita tidak, karena terlena dengan hawa nafsu, lupa diri, lupa daratan. Malah sampai kita membanggakan diri kita. Kalau sampai membanggakan diri kita tidak apa-apa lah, tapi melecehkan orang lain. Iya. Kalau kita dalam pilkada, saya juga pernah dulu jadi anggota DPR. Pujilah yang suatu baik, pujilah, tapi jangan bilang daya tidak baik. Puji saja. Hanya karena nafsu, itu malah nafsu. Kalau itu yang baik, saya tidak ada yang baik. Kalau orang Padang bilang kaca mangan labalakan mangan ambolai ambo saya layan saya, ini semuanya terjadi Allah. Nah, kalau supirnya sudah itu, motornya sudah disupiri oleh nafsu, maka motor digoyang terus, penumpang tidak aman. Jadi Bapak-bapak sekalian, kita sadarilah kita manusia ini. Khuliqa min ma'in dafiqin yakhruju min baini sulbi wa tarahib. Kita ini kan yang terjadi dari air mani, katakanlah air kotor. Tapi setelah lahir kita sadari, kita lahir pun dari ibu kita tidak punya apa-apa, tidak punya kain, tidak punya kain. Nah, ibu bapak, dengan kita menyadari diri kita sendiri, man arafa nafsahu wa qad arafa rabbahu. Kalau kita menyadari diri kita sendiri pun bisa sampai kepada Allah. Carilah Allah, tapi kalau ketemu bukan Allah, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Bagaimana kita memusatkan pikiran kita? Kalau kita tidak sadar pada diri kita, yang mangga dari kita lagi tidak ada semuanya. Kalau dalam kaitan mendorong, membesarkan kesalahan kita, mendorong kita istighfar kepada Allah. Ya Allah, banyak kesalahan saya, banyak sekali. Saya bisa itu salah tangan, salah kaki, salah segala macam, salah mulut, salah hati. Apalagi hati kita ini banyak kotor. Masih ada kuehnya, masih ada hasadnya, masih ada tampurnya. Kadang-kadang kita tidak sadar. Syaitan ini kalau dia goda api yang besar korban, dia datang juga sebagai api yang besar korban juga syaitan ini. Nah, saya lagi, aku kan banyak jamaah. Nah, syaitan semua. Ini. Sehingga api ini merasa dirinya sudah besar, dan lupa daratan. Tak tahu lagi, dialah yang besar, orang ini kecil semua. Ini adalah sifat yang tidak baik. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Syakautu ila rabbiyan hatifuzi farsyadani ila sabir ma'asi fa innal ilma nur wa nurullah la yahdi li'asi. Kita setelah ilaha kalau kita kosong dalam hati kita ini, tidak ada Tuhan satu pun, tidak ada. Tuhan banyak sekali. Tuhan adalah kepercayaan. Percaya sama harta, percaya sama istri, percaya sama ini, percaya sama itu. Kita kosongkan dulu kalau ada illallah. Saya kan dulu Abu Ya mengatakan, kalau datang sama saya bawa gelas yang kosong, yang bersih, jangan diisi, walaupun tentu dengan air susu dan air apa saja, tapi kalau sudah berisi, tidak bisa diisi.
Betul-betul kita kosongkan diri kita. Kalau kita illallah hanya Allah. Nah sampai di mana kuasa kita demikian? Nah saya katakan tadi kita biasanya belum lagi sampai kembali demikian. Belum sampai kita berdarajat mursyid itu barangkali belum. Jadi jangan kita hanya membangga-banggakan saya. Jangan kita mengajak orang ke surga, tapi kita sendiri juga di belakang. Jangan kita melarang orang masuk neraka, tapi kita sendiri yang masuk neraka. Ilmu itu baru ada gunanya kalau diamalkan. Walaupun setinggi langit ilmu kita, tapi kalau tidak diamalkan, tak ada artinya. Ilmu itu dan amal itu baru diterima Allah kalau ikhlas. Sampai di mana kita mengatakan berilmu, beramal berikhlas. Jadi mari kita sama-sama kita koreksi diri kita sendiri. Kita akui bahwa kita ini banyak sekali dosa-dosa. Kalau orang mengakui dia yang benar berbeda, itu tidak benar. Kalau orang mengakui dia ikhlas itu berarti tidak ikhlas. Orang ikhlas tidak mau ngomong demikian. Kalau tak ada akhlak itu dari mana? Akhlak yang baik. Jangan saya sering mengatakan ini dan saya bertemu pidato an-nirafah minal iman, an-nirafah minal iman sampai di mana? Rangkang tempuh ini kotor. Bilang nirafah minal iman. Ini bahasa yang perlu sama-sama kita sadari. Kita jangan tertipu dengan lahir saja. Karena dulu kita naik haji, orang kita ini kalau melihat orang Arab seperti bohong, depan kita cium tangannya. Dari rampas dengan dulu itu kerjanya kepada budak, Pak. Jangan tertipu dengan lahir. Mentang-mentang barangkali sopannya sudah besar, sepertinya sudah besar, gotong di sini, gotong ke sana, belum tahu. Yang tidak tertipu dan menghalang demikian. Tapi marilah, tapi yang penting adalah mengurusi diri kita dulu, jangan menyalahkan orang lain. Ingatlah kebaikan orang pada kita, jangan diingat kebaikan kita sama orang. Kalau selalu kita ingat kebaikan kita sama orang, maka itulah iman. Jadi dua kepada kita sekarang ini saya terima kasih sekali akan pertama sekali adalah mempererat hubungan silaturahim dengan arti bahwa kita ini banyak sekali dosa kita. Kadang-kadang kita tidak sadar dengan dosa kita. Lalu kita ingat dosa. Tidak sempat bulu baru berimau. Kalau hati kita sudah sesat, ingatlah mati. Tapi kita mati, kalau mati tidak ada yang tadi bawa. Jadi amal kita sampai di mana amal kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadari betul. Kadang-kadang saya juga berpikir benar dosa saya ini. Apakah saya ini? Yang kalau kita orang tarikat ini tidak usah banyak-banyak minta ampunan saja. Ya Allah ampuni dosa saya. Kita tidak minta kekayaan, minta kekuatan, tidak. Yang penting Allah ampuni dosa saya. Kata Rabbi Ahmadiyah, saya mengharapkannya ridha Allah. Walaupun Allah masukkan saya ke neraka, saya terima dengan baik. Ini apa kata penyanyi kita harap diri sekarang yang DPR. Kalau sujudku mengharapkan surga, ya Allah, sujud surga untuk aku. Kalau sujudku karena takut neraka, bukan neraka untuk aku. Jadi kalau sujudku karena akan diridhamu, ya Allah, jangan kamu palingkan kamu dari aku. Kan itu yang kita harapkan. Nah, apa itu? Kalau kita tahu menyadari diri kita, wah kita ini berdosa. Kita berdosa terhadap anak, kita berdosa terhadap istri, kita istri juga berdosa terhadap suami, anak juga berdosa terhadap ayah. Kalau setiap kita mengakui kesalahan kita dengan jujur, insya Allah aman lagi. Jadi kalau setiap kita mengatakan saya lah yang benar, lain dah, dan ada harapan demikian. Nah, jadi ini
saya juga barangkali mau maaf ada pepatah kita orang Aceh, menjadi ada pelaku pelaku jadi kita menyanyi ada pelaku hanya yang di Belanda. Saya sering mengatakan bapak ibu saya bangga, ya anak saya modal bangga, tapi jangan dikotori banggani. Komandan-komandan saya anak dia ngomong saya anaknya perintah ini perintah sana, itu bukan banggaan, yang merusak nama yang menawari. Peliharalah saya, sopan santun tak pernah meninggi. Sampai sekarang mama tua punya lagi nangis. Anak cucu tak pernah melihat dia nangis belum. Kalau kita sudah mulai membanggakan diri, dulu ibu yang dulu, lainnya anak Allah orang. Jadi karena kita menonton, terima kasih betul adanya mudahkah ini yang penting kita pendekatan kita satu sama lain, hubungan kita, perkumpulan silaturahim kita bersama umat ini, bersama ahli syarikat, bersama Ahlussunnah wal Jamaah, mudah-mudahan selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pranuk yang merah, pada berah yang baju, pada nariknya anak salah gunakan bawa intinya Pak Duduk. Pada Allah ya kemajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.